bayar sewa, nggak mau keluar. Pas diusir malah minta kompensasi, minta dibayar 5 juta per kepala. Malah sebelumnya minta 60 juta, bayangin guys. Atau bisa juga dipidana dengan pasal 167 ayat 1 KUHP lama atau pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru ya. Tentang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Kan dia tidak diizinkan ya tinggal di situ. Kamu bisa melaporkan aja. Wong dia sama Pak Armuji aja sudah nggak mau keluar juga ya, maunya dibayar dulu. Jadi laporkan polisi aja Pak. Sahabat Hot News, drama pengontrak di Surabaya ini benar-benar bikin jagat maya panas. Sebuah video viral memperlihatkan aksi seorang pengontrak yang menolak mengosongkan rumah sebelum menerima uang kompensasi dari pemilik. Demi mengakhiri konflik yang berlarut-larut, sang pemilik rumah akhirnya dikabarkan rela mengeluarkan uang pesangon sebesar 5 juta rupiah agar proses pengosongan berjalan lancar. Namun, disinilah kontroversinya dimulai. Bukannya digunakan untuk mencari kontrakan baru atau memenuhi kebutuhan keluarga, uang kompensasi tersebut justru diduga habis dipakai untuk menyawer seorang DJ di sebuah acara hiburan. Dugaan itu langsung menyebar luas setelah beredar rekaman video yang ramai diperbincangkan di media sosial. Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun langsung dibanjiri reaksi netizen. Banyak yang mempertanyakan prioritas penggunaan uang tersebut. Ada yang menyayangkan keputusan itu, ada pula yang menganggap tindakan tersebut tidak menghargai pengorbanan pemilik rumah yang sudah memberikan kompensasi demi menyelesaikan persoalan secara damai. Hingga kini, video tersebut masih menjadi bahan perdebatan hangat di media sosial. Benarkah uang kompensasi itu digunakan untuk berpesta, atau ada cerita lain di balik video yang beredar? Yang jelas, kontroversi ini sukses menyita perhatian publik dan memancing berbagai pendapat dari netizen. Ya, kalian pasti tahu ya guys ya berita yang soal kontrakan yang viral itu karena yang kontrak itu tidak mau pindah dan tidak mau bayar, malah yang punya rumah yang harus memberi uang kompensasi sama mereka. Kemarin itu viral, ada videonya. Maksudnya kan dia cerita soal dia tidak punya uang kalau mau pindah sekeluarga dan segala macam karena biaya kontrakan itu mahal. Malah ketangkap videonya itu yang baju merah, malah dia kasih uang nyawer si DJ ini gitu loh. Ya kan ini menimbulkan apa di tengah masyarakat, itu pasti pakai uang kompensasi dan segala macam. Ya maksudnya kalau kamu memang kemarin ribut tidak punya uang, tidak usah memamerkan di klub terus nyawer DJ, kan uangnya bisa kamu simpan gitu loh buat kontrakan atau buat rumah yang baru ya. Jadi memang ini masih menjadi polemik di masyarakat dan ya aneh aja sih, maksudnya kemarin ribut nggak punya uang segala macem tapi nyawer DJ. Pertanyaannya kan uangnya dari mana ya guys ya? Gendeng banget. Jadi ada kasus rumah udah dibeli lunas, sertifikatnya resmi atas nama pemilik baru. Si pengontrak yang nggak pernah bayar kontrakan ini nolak pindah karena ngaku dapat mandat dari pemilik lama. Duh, GBLK banget. Padahal secara hukum rumah itu bukan milik mereka. Dan gongnya lagi, pemilik baru masih berbaik hati mau kasih uang pindahan RP 5 juta per kakak. Bukannya berterima kasih, mereka malah ngamuk dan bilang, mana cukup 5 juta? Udah tinggal di aset orang, disuruh keluar rumah malah nuntut lebih. Duh, pusing banget gue sama SD begini nih. Gimana menurut kalian? Gue pikir kucing paling. Gue pikir gampang tau mangun. Video ini 8 menit guys, tak rangkum ya, semoga kalian paham. Intinya ini guys, Om Megi sebenarnya didol dan wis payu, wis melewati proses yang sah sampai ono AJB kak, AJB bareng nang notaris ya, AJB itu akte jual beli. Intinya wis sah lah. Rumong wis tuku nih, sing tuku Om ku moro. Posisinya di kontrak uang. Normal sing dia Om kan yo ngomong Om wis payu nih. Nah ternyata sing kontrak gak gelem ngale guys, rumongso duwe bukti dewe. Kan wis proses AJB Mbak Mas nyuwun sewu kan wis ditukuni sampai pemilik baru. Di video itu ngomong intimidasi, ngerasa chaos lah. Akhirnya yo mungkin ngomong dan sambang nanggone Carmuji, ternyata dimediasi. Nggone video iku tambah blunder. Maksudku ngene lho Mbak Mas nyuwun sewu ngapunten, Carmuji teko iku potensi viral gede banget.
12,1 sekian juta guys yang delok. Minimal ku arek Surabaya iku sing tim-tim harus bawa yang delok lah tambah dihujat sih ya. Oh ya. Cuman ngomong no bingung aku. Ya semoga cepet marilah masalahnya guys yo. Menurutku sih ayem aja sih ngontrak gratis terus oleh cashback 5 juta itu ayem. Terus menurut kalian ya guys, kira-kira siapa sing ayem nak gini? Simpulan teko video iki guys. Oke dadah. Pengontrak asal Surabaya ini mengaku kesulitan mencari kontrakan baru hingga anak-anaknya dibully di tempat kerja dan juga di sekolahnya. Ya baru-baru ini tuh viral banget teman-teman. Ada satu keluarga yang mengontrak sebuah rumah dan yang punya rumah ini meminta kepada pengontrak untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena rumah tersebut sudah dibeli kepada pemilik kontrakan yang lama. Namun satu keluarga ini bersikukuh tidak mau pergi karena katanya sudah menempati rumah tersebut sekitar 3 generasi. Bahkan yang punya rumah sudah akan memberikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Namun keluarga tersebut tetap tidak mau. Hingga pada akhirnya Wakil Wali Kota Surabaya turun sendiri untuk menengahi kasus ini. Dan pada akhirnya konten dari Wakil Wali Kota Surabaya ini mendadak viral teman-teman. Karena sikapnya yang temperamental dan semena-mena. Kepala. Oh, gak iso. Mana lo gak 1 juta? Mengingat saya tidak pernah mendapatkan apapun selama bertahun-tahun. Aneh seaneh-anehnya. Yang ngontrak lebih galak yang punya kontrakan cuy ya, disuruh pergi malah ngamuk-ngamuk cuy nih. Bikin edunnya juga ya nih, yang punya kontrakan suruh kasih kompensasi nih sama yang orang-orang kayak gini-gini nih. Per kepala coba bayangin sebesar 5 juta cuy. Tapi nih jawaban mereka nih ya, bilang katanya duit 5 juta nggak cukup buat nyari kontrakan katanya gitu. Yang stres siapa sih ya? Tuh, curiga nih kayaknya yang punya kontrakan sebelumnya udah mulai puyeng kayaknya sama penghuni-penghuni ini nih. Keluar minggu depan, Mbak. Lo gak iso. Gua pikir gampang tau mangun. Ya, jadi saya rangkum beritanya ini. Kasusnya adalah seorang yang mengontrak. Nah, tapi kontrakannya ini sudah dijual oleh pemiliknya kepada seseorang. Kemudian yang ngontrak itu disuruh pindah marah-marah. Yang saya herankan kok lebih galak yang ngontrak daripada pemiliknya gitu loh. Dan apa ya, karena ngontrak gitu kan bukan mempunyai hak milik, yang ngontrak ya hanya numpang menyewa, tidak mempunyai hak. Disuruh pindah marah-marah gitu loh. Ya ini mungkin hanya perlu koordinasi saja, koordinasi dan komunikasi baik antara pemilik yang mengontrak dan juga yang membeli. Tapi ya setidaknya yang mengontrak harus sadar diri bahwa itu bukan milik yang mengontrak, itu hanya numpang. Pemilik aslinya sudah menjual rumah tersebut. Nah, ini repot memang ya. Kalau yang mengontrak itu lebih galak, ya nih repot. Silakan komen di bawah gimana pendapatnya guys. Terima kasih.